Oke, halo, ketemu lagi bersama aku di sini. Dan sekarang saya akan bercerita ke teman-teman, saya berbagi pengalaman perjalanan saya selama menjadi konten kreator. Nah, jadi teman-teman ini bisa menjadi pedoman, menjadi acuan untuk teman-teman yang sedang pemula di YouTube ya. Tentu saja sebelum kita mau jadi YouTuber, yang kita harapkan apa? Tentu saja penghasilannya. Dan betul, waktu pertama saya juga memulai YouTuber, yang saya pikirkan berapa sih gaji YouTuber nanti setelah 1000 subscriber, kemudian viewersnya berapa, lalu bagaimana caranya supaya penonton kita banyak, sama seperti artis-artis seperti itu. Saya juga kepikiran seperti itu. Namun beda teman-teman jika misalkan di awal kita memulai lalu kita melihat beberapa channel yang sangat pesat perkembangannya, begitu kita lakukan nanti, maka viewers kita nggak seimbang dengan mereka. Kenapa? Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi semua daripada video yang kita upload. Oke, dan langsung saja, waktu saya memulai memang benar-benar dari nol banget. Saya juga nggak punya alat-alat seperti laptop, seperti HP yang bagus. Dulu saya memulainya memang menggunakan HP-HP yang standar saja. Yang pertama itu RAM 3. Dan sekarang sudah saya punya laptop sendiri buat ngedit-ngedit ya. Itu hasil dari YouTube ya teman-teman. Kemudian untuk HP-nya juga saya upgrade dari RAM 3, kemudian saya upgrade ke 4, saya beli lagi sampai sekarang RAM 6. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah gajinya YouTuber. Misalkan nih kita udah berhasil 1000 subscriber, berapa sih gaji yang dihasilkan? Nah, betul kan seperti itu. Mungkin Anda juga sedang bertanya seperti itu. Kemudian berapa penghasilan jika viewersnya lebih dari 1 juta atau viewersnya 1000? Nah, berapa penghasilan yang didapatkan? Memang wajar, itu semua adalah pertanyaan yang sering muncul pada saat kita baru memulai di dunia YouTuber. Oke, dan pada video kali ini nanti saya akan jelaskan ke teman-teman. Lalu yang menjadi kendala ini banyak sekali yang dihadapi oleh teman-teman YouTuber pemula, dan saya juga mengalami hal yang sama, yaitu cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini bukan subscriber yang kecil ya. Tentu saja mengumpulkan 1000 pengikut itu nggak semudah membalikan tangan. Ditambah lagi jam tayang, video kita harus ditonton minimal 4000 baru kita nanti diterima di partner YouTube atau mulai menghasilkan penghasilan di YouTube. Nah, lalu setelah kita juga pun udah diterima, nah masih banyak proses yang harus kita lakukan supaya penghasilan kita itu semakin naik. Kalau hanya sampai di situ saja, ya yakin channel teman-teman hanya segitu-gitu aja dan penghasilannya juga segitu-gitu aja. Oke, sebenarnya kalau kita dengar persyaratan itu emang mudah ya. Begitu kita udah jalankan nanti, nah disitulah kita tahu sulitnya mengumpulkan 1000 dan 4000 jam tayang. Oke, dan sekarang saya akan berbagi tips juga ke teman-teman. Sebenarnya apa sih yang nggak boleh di YouTube itu? Oke, kita mulai dulu ya. Apa yang nggak boleh di YouTube? Apa yang mempengaruhi channel teman-teman nanti bisa ditolak pada saat pengajuan monetisasi? Dan apa kira-kira yang membuat channel teman-teman diterima di monetisasi? Saya sendiri sudah pernah mengalami masalah di YouTube juga, seperti penghapusan channel. Saya udah pernah dapatkan juga channel saya dihapus, kemudian ditolak monetisasi, kemudian pelanggaran yang dimana saya ngambil video orang lain kemudian saya upload, belum ada notif pun itu udah langsung dikasih peringatan, dan itu udah semua saya lalui teman-teman. Maka pada video ini saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman supaya teman-teman tidak salah ambil langkah nanti ke depan. Buat apa misalkan udah berjuang sekarang, udah buat video sebanyak-banyaknya, begitu nanti pengajuan monetisasi, nah itu ditolak.
sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui apa sih yang membuat channel kita ditolak, yaitu ketika kita mengambil video orang lain atau bukan hasil kreativitas kita sendiri lalu kita upload. Nah itu salah satu pelanggaran. Lalu kemudian kalau kita mengupload misalkan berita-berita pembunuhan seperti misalkan KKB tertembak, TNI tertembak, lalu kita tampilkan videonya, nah itu salah satu pelanggaran juga yang bisa mengakibatkan channel kita ditolak, teman-teman. Lalu kemudian misalkan kita berbicara misalkan berbau pornografi atau mungkin yang sadis-sadis lah, nah itu bisa juga menjadi faktor nanti channel teman-teman ditolak. Lalu bagaimana cara teman-teman supaya channelnya bisa cepat berkembang? Nah ini yang saya lakukan. Ya kita harus kreativitas sendiri, teman-teman. Misalkan bicara di depan kamera seperti ini. Dan inilah channel yang saya lakukan sekarang, yaitu banyak memberikan edukasi, berbagi pengalaman yang penting apa yang merasa misalkan ada kayak waktu itu ada keputusan pemerintah yang banyak rakyat juga tidak berterima, ya kita bisa memberikan tanggapan di situ, lalu kita buatkan dalam satu video. Ini tidak ditolak karena kita memberikan reaksi kita atau memberikan tanggapan kita. Jadi walaupun nanti video itu kita ambil sebagian beberapa detik kita gabungkan, itu tidak ditolak karena kita udah memberikan tanggapan juga. Jadi YouTube nanti akan mendeteksi bahwa dia kreatif, bisa memberikan tanggapan dari postingan yang muncul di media sosial lain seperti itu. Oke, saya udah banyak bercerita di sini ya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan berbagi lagi cara-cara, tips-tips yang teman-teman bisa lakukan. Oke, kita langsung saja untuk penghasilannya. Jadi teman-teman, untuk penghasilan di YouTube sebenarnya tidak dihitung dari berapa subscriber teman-teman. Jadi kalau misalkan udah memenuhi 1000 subscriber dan jam tayang yang udah 4000, bukan berarti teman-teman udah bisa menghasilkan uang sebanyak-banyak mungkin, enggak. Nah, lalu dari mana nanti hasil kita dihitung? Hasil kita dihitung dari berapa banyak video kita ditonton. Nah oke, saya ambil kesimpulan yang lebih mudah saja ya. Saya nggak bicara soal RPM lah, apalagi CPC lah, saya nggak ngerti itu. Tapi selama ini pengalaman saya, yang saya tahu itu saya pedomannya hanya melihat dari viewersnya saja. Udah katakan misalkan sekarang 1000 viewers, berarti penghasilan Anda berapa? Sebenarnya kecil teman-teman, cuma 7.000 rupiah. Nah kalau dirupiahkan ya nggak tahu berapa dolarnya kemarin, karena di channel YouTube saya udah saya setting ke Indonesia, jadi otomatis ke rupiah. Nah itu hanya 7.000 rupiah. Kalau misalkan 10.000 penontonnya, berarti penghasilan Anda baru 70.000. Kalau misalkan 100.000 penghasilan Anda baru 700.000. Kalau 1 juta penonton berapa penghasilannya? Nah itu baru 1 juta penonton itu ya banyak banget ya, dan penghasilannya juga 7 jutaan. Oke. Nah jadi hitungannya seperti itu teman-teman. Oke langsung saja. Channel saya penghasilannya sebenarnya gini loh. Saya itu punya channel sebenarnya 3, dan saya punya Google AdSense itu 1. Jadi saya gabungin semua, saya tautkan semua. Nah semua total pembayaran dari 3 channel ini tiap bulan akan masuk ke 1 Google AdSense. Nah seperti itu. Oke, dan kenapa banyak channel saya itu karena sebenarnya saya fokus ke satu tema, dan saya juga mencoba bagaimana kalau misalkan kita buat video gado-gado atau video campuran. Nah, jadi sebenarnya saya sedang mempelajari channel mana sih yang cepat berkembang, yang fokus dengan satu tema atau yang campuran atau dengan tema apapun yang menurut saya itu menarik, maka saya buatkan satu channel seperti itu. Dan puji Tuhan sih tiga-tiganya channel saya udah diterima monetisasi. Oke, dan sekarang saya akan jelaskan ya, untuk gajinya itu sebenarnya bervariasi beda-beda. Kalau yang fokus dengan satu tema itu gajinya yang lumayan lah. Kemudian yang gado-gado ya itulah yang nggak menentu, atau konten campurannya. Jadi apapun yang menurut gue bisa bikin konten di situ, ya aku upload di video yang channel gado-gado tadi.
Nanti teman-teman bisa berkunjung di sini ya, yang di sini ini yang sedang tayang video saya ini adalah channel Gado-Gado di mana Nias Gulo. Nah, ini yang nggak fokus dengan satu tema, yang fokus dengan satu tema yaitu satunya indie home marketing dan satunya lagi sekolah kehidupan. Nah, di situ lumayan saya bisa mendapatkan penghasilan juga di YouTube, bahkan saya bisa membeli peralatan YouTube, misalnya seperti laptop, HP, itu semua dari penghasilan YouTube. Oke, gaji pertama saya terima di YouTube untuk total keseluruhan pertama saya dapatkan gaji 1.300.000 kalau nggak salah, tapi total dari 3 channel tadi. Lalu naik bulan kedua 4, 5 dan sekarang sudah lumayan sih, sekarang sudah 7 juta per bulan. Enggak per bulan sih ya, maksudnya kalau misalkan suatu hari nanti channel saya naik, maka pendapatannya juga akan ikut naik, dan apabila viewersnya juga menurun maka pendapatan juga akan menurun. Jadi penghasilan itu nggak dilihat dari seberapa banyak subscriber kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman yang sedang berjuang tetap semangat, yakinlah apa yang sedang Anda usahakan saat ini dan suatu hari nanti akan membuahkan hasil. Tapi ingat satu hal, Anda harus kreatif. Kalau misalkan nggak dapat konten apa yang bisa, ya bisa dengan cara berbicara dengan di kamera seperti ini. Jangan coba-coba ambil video orang lain, upload di video Anda tanpa ada tanggapan atau komentar Anda sendiri, karena itu akan ditolak oleh YouTube. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan mengupload video yang sadis-sadis. Nah, itu ditolak juga. Dan kemudian jangan juga mengupload yang bercerita tentang yang berbau pornografi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, salam dari saya. Terima kasih sudah subscriber channel Nias Gulo. Selamat sore.